pada prinsipnya proses tetap dijalankan. Meskipun ketika ada apapun yang terjadi dan pendekatan, tetap proses hukum tetap dijalankan. Karena ini negara hukum. Kenapa? Tidak dibenarkan oleh siapapun di negara Indonesia untuk melakukan suatu tindakan kekerasan dengan dugaan ancaman pembunuhan seperti begini. Sehingga Pak Jonathan percaya semuanya kepada kepolisian lewat LBH Ansor untuk tetap diproses. Iya, kalau ancamannya itu kita lihat di pasal di KUHP itu dia di 10 tahun kalau ancaman pembunuhannya maksimalnya. Sedangkan di sana ada undang-undang perlindungan anak juga. Nanti kita lihat, karena David ini kan umurnya baru 17 tahun 5 bulan. Aja tergolong di bawah anak di bawah umur. Dan hari ini Ketua KPI udah datang juga di sini untuk menjenguk David berdasarkan surat kami ke KPAI dan kami sudah menyurati LPSK. Ya, pada prinsipnya mereka akan mendukung proses hukum ini dan akan mempersuruh agar proses ini berjalan sesuai dengan koridor dan pihak-pihak yang terlibat harus menjalankan hukuman berdasarkan aturan yang ada di negara Republik Indonesia. 4 Februari sudah masuk dari kuasa hukum LBH Ansor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tentu kita semua menaruh perhatian yang serius terhadap kasus ini, terutama Ananda D, 17 tahun sebagai korban. Ini harus kita jalankan langkah-langkah pengawasan, karena tentu saja situasi yang viral, situasi yang menjadi perhatian publik ya. Dan ternyata memang Ananda dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Kami betul-betul menyampaikan empati dan berdoa semoga segera sehat, Allah memberikan kekuatan. Tadi saya melihat dan kemudian bertemu dengan keluarga untuk kemudian memberikan rasa empati ini. Jadi betul-betul ini kalau dibilang luka berat mungkin lebih dari itu ya, karena kita sampai kondisinya juga betul-betul dalam situasi yang memprihatinkan. Nah, untuk itu KPAI merespon cepat dengan melakukan langkah-langkah pengawasan. Yang pertama, kami tentu menyampaikan koordinasi kuat dengan keluarga sesungguhnya apa yang terjadi dengan Ananda, dan ini tentu ingin kami lihat sebagai latar belakang ya, apa yang menyebabkan dan kemudian memastikan kondisi dan situasi secara medis. Yang kedua, komisioner yang bergerak di bidang anak yang perlindungan terhadap anak yang mendapatkan penganiayaan sudah berkoordinasi juga dengan Polres Jakarta Selatan dalam memastikan proses hukumnya. Jadi ini bagian penting untuk teman-teman LBH Ansor beserta keluarga yang sudah menyampaikan laporan kepada kami untuk melakukan pengawasan. Iya, merembetnya kemana-mana, ke ayahnya. Ayahnya sekarang diperiksa oleh instansinya. Ibunya punya restoran, sekarang di rate-nya jelek. Punya saudara-saudara yang lain, mereka semua digeruduk media sosialnya. Sekolahnya semua, dari mulai kampusnya semua berimbas, sampai ke instansi-instansi yang terkait juga terimbas. Jadi ya seperti tadi yang gue bilang, kalau kita udah tahu mau main media sosial yang bijak lah. Kalau kita sudah mulai pamer-pamer di medsos, ya bersiap-siaplah, netizen kita keras-keras dan galak-galak. Jadi berpikir tuh harus beribu-ribu kali sebelum kita melakukan sesuatu, harus dipikirin baik-baik dampak dan akibatnya. Ya kalau gue ngelihatnya gini sih ya. Apapun yang kita lakukan itu nanti bisa berdampak kemana-mana. Jadi bukan ke diri kita aja, tapi bisa ke orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kerabat kita, itu bisa terkena dampaknya. Karena sekarang peran media sosial itu sangat luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu dampaknya bisa kemana-mana. Jadi sebelum melakukan sesuatu, cobalah dipikir berulang kali, apakah ini menjadi dampak yang luar biasa untuk diri kita maupun orang lain ataupun keluarga kita sendiri. Ya, sekarang sanksi sosialnya itu hitungannya detik ya, bukannya hari lagi.
Ini kejadian langsung viral dan berembet kemana-mana. Ini dari mulai menteri bicara, dari mulai pejabat-pejabat terkait bicara, sampai praktisi hukum bicara, masyarakat bicara, artis ikut bicara. Siapapun sekarang bisa ikut bicara, apalagi mereka bicaranya bukan hanya di infotainment, tapi mereka bicaranya di medsos. Jadi mereka bebas mengeluarkan pendapatnya mereka masing-masing, dan akhirnya ini jadi viral kemana-mana. Aku prihatin banget ya, terus terang prihatin karena memang lagi happening banget. Ya itu hal yang sangat buruk, sangat tidak layak untuk dicontoh oleh siapapun gitu ya. Apalagi kita main hakim sendiri, itu sangat tidak bagus sekali. Apalagi sampai koma seperti, apalagi nauzubillah kalau sampai menghilangkan nyawa seseorang, kan pasti kita udah tahu hukumannya berat gitu ya. Jadi sangat prihatin di sini. Zaman sekarang jangan main-main arogansi, jangan deh gitu ya. Gitu. Jadi ya prihatin banget buat yang David ya, buat David yang lagi koma, mudah-mudahan kesadarannya segera pulih dan bisa sehat kembali gitu. Karena saya pasti kebayang bagaimana perasaan kedua orang tuanya gitu ya, melihat anaknya terbaring koma, pasti siapapun akan merasakan rasa sedih itu juga. Dan juga dari pihak yang sana ya, kalau kemarin aku ngeliat permintaan maaf dari bapaknya juga, ya kasihan juga bapaknya dicopot, itu akibat perbuatan anaknya. Jadi artinya di sini ya sedih sih pas lihat bapaknya minta maaf kemudian dicopot dari jabatannya gitu kan, artinya ya tapi bapaknya bertanggung jawab. Maksudnya bapaknya minta maaf dan juga diproses secara hukum. Ya, ini buat contoh buat semua, kalau kita ngerasa anak pejabat, anak orang mampu, ya jangan arogansi gitu. Artinya kasihan jabatan bapaknya dicopot, terus gimana dong gitu kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada semua pihak bahwa di atas langit masih ada langit, tidak boleh arogansi, tidak boleh main hakim sendiri gitu kan. Gitu sih, paling seperti itu sih, ambil hikmahnya aja di sini. Sekarang kayaknya udah nggak berlaku deh, polisi juga udah nggak pernah mau lihat padang bulu kan gitu. Kita lihat juga pemberitaan di TV juga Pak Kapolda Metro Jaya juga udah bilang, saya nggak pernah mau lihat backingan siapa atau bagaimana, siapa yang salah harus diproses seperti itu. Makanya ya jangan banyak gaya gitu ya, jangan banyak cari masalah gitu ya. Kita harus melihat contoh sekarang inilah. Mau banyak, kalau kita banyak tingkah hari gini, banyak yang cepat kita diviralkan seperti itu ya. Jadi ya berusaha untuk berbuat yang baik, hal-hal yang buruk dan jangan dicontoh gitu ya. Seperti itu, dan banyak sabar. Udah gitu aja sih. Kadang-kadang aku lihat sekarang ini banyak banget ya di jalanan berantem. Apa sih, sebelum itu ada mobil kuning juga ya kan kalau nggak salah ya. Terus walaupun akhirnya berakhir damai kan gitu lah. Artinya kan itu kita bisa lihat belakangan ini banyak orang panasan, banyak orang nggak sabaran, banyak orang main hakim sendiri gitu. Maksud aku jangan kita contoh hal seperti itu. Kita ambil hikmahnya aja. Itu contoh yang tidak bagus dan kan malu kalau sampai masuk media, masuk nauzubillah ke kepolisian, harus berhubungan dengan hukum. Itu kan kasihan orang tuanya, benar nggak sih? Orang tuanya capek-capek biayain sekolah gitu loh. Kasihan sih, kasihan banget sampai Bu Sri Mulyani berbicara, bahkan yang memecat beliau langsung ya kan. Kemudian terus harta kekayaannya diperiksa KPK. Aduh, itu imbas dari anak orang tuanya. Saya kebayang juga sih orang tuanya itu marah, sedih, kecewa, stres gitu loh. Kebayang sih saya gitu ya. Kedua belah pihak pasti juga sedih. Orang tuanya David apalagi, pasti hatinya, ibunya jantungan, bapaknya juga kan, anaknya masih belum sadar gitu ya. Jadi buat kedua belah keluarga sebelah saya memang ujian yang berat gitu. Kalau menurut saya menjadi anak pejabat itu comes with a big responsibility, tanggung jawab yang sangat besar. Ada nama baik yang harus kita jaga gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya jangan sampai privilege itu kita gunakan ke hal-hal yang nggak bagus. Misalnya abuse of power, menggunakan kekuasaan kita buat hal-hal yang negatif, apalagi sampai kekerasan fisik kayak gitu kan nggak bagus banget. Jadi menurut saya sih ditindak aja sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya pokoknya negara kita kan negara hukum ya, jadi pasti segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan dan diproses dengan hukum. Aku apapun itu ya pasti harus berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku aja, apapun tindakannya gitu. Jadi ya mereka dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sih. Ya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.